Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang cara menentukan fungsi fx atau gx jika diketahui komposisinya. Soal-soalnya mirip seperti ini. Nanti akan kalian temukan beberapa variasi. Misal begini, diketahui di soal ada f bundaran gx dan diketahui juga fx-nya. Maka yang dicari nanti misalnya adalah gx. Jadi bedanya dengan materi sebelumnya adalah kalau sebelumnya kalian sudah diberi di soal ada fx dan gx lalu mencari f bundaran gx-nya. Kalau sekarang justru f bundaran gx-nya ada. Berarti yang tidak adanya di sini adalah gx, itu yang kita cari. Ini variasi keduanya. Dan ada 4 variasi misalnya seperti ini. Kita coba dengan bentuk yang pertama. Jadi nanti ada 2 bentuk atau ada 2 tipe soal ya. Contoh yang pertama, misal diketahui fungsi f dan g memetakan bilangan real ke bilangan real. Ditentukan rumus fx-nya adalah 3x min 1. Lalu f bundaran gx-nya adalah x kuadrat tambah 5. Di sini fx ada, f bundaran gx ada, yang nggak ada tuh gx ya. Berarti pasti pertanyaannya tentukan fungsi gx. Bagaimana mencarinya? Oke, simak ya. Kita akan mulai tuliskan dari yang paling lengkap, yaitu f bundaran gx-nya. Oke, f bundaran gx soal adalah x kuadrat tambah 5. Di tahap ini, pada pembahasan pertemuan kali ini, ruas kanan itu tidak diubah. Oke, tidak diubah pada beberapa tahap awal. Jadi kita bukan mensubstitusikan. Oke, kita coba begini. F bundaran gx. Apa makna f bundaran gx? Dia kan maknanya fgx. Berarti fgx sama dengan apa? Ya sama dengan x kuadrat tambah 5. Ini ditulis ulang aja, jadi tidak dirubah ya, tidak diganti dengan gx gitu. Kita lanjutkan. Nah ini seperti di bahasan pertama ketika membahas komposisi, kita fokus ke fungsi yang paling depan dulu kan. Fgx itu kan artinya substitusikan, masukin gx ke f gitu kan ya. Kita fokus ke f dulu. Apa sih f-nya? Oh, f soal adalah 3x min 1. Berarti yang x ini kita ganti tulisannya dengan tulisan gx gitu. Jadinya kita akan tulis jadi 3gx min 1 sama dengan, ini tulis ulang aja, tidak dirubah apa-apa. Tadi kita mau cari apa? Kita mau cari gx. Kita mau cari gx, oke? Maka di sini udah muncul gx nih. Maka angka-angka harus hilang kan yang nemenin gx nih. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya udah pindah-pindah ruas aja. Biasakan diawali dengan pindahkan atau hilangkan yang operasinya tambah kurang. Berarti kita hilangkan dulu min 1. Pindahkan ke kanan jadi plus 1. Jadi 3gx sama dengan x kuadrat tambah 5 tambah 1. 5 tambah 1 kan jadi 6 ya. Jadi 3gx sama dengan x kuadrat tambah 6. Nah karena kita mau cari gx masih ada angka 3. 3-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi gx sama dengan x kuadrat tambah 6 per 3. Udah, sampai sini kita selesai. Kan pertanyaannya gx gitu ya. Ini alternatif jawaban pertama. Nah, kadang soalnya pilihan ganda mungkin punya variasi jawaban yang lain. Oke, jawaban sampai sini sudah betul. Atau ada tulisan x kuadrat tambah 6 per 3. Itu kan maknanya x kuadrat dibagi 3 ya. Lalu 6 juga dibagi 3 gitu kan. Atau kita tulis jadi seperti ini. Jadi gx, pilihan jawaban yang lainnya adalah gx sama dengan sepertiga x kuadrat ditambah 6 bagi 3 kan 2 gitu. Jadi jawaban kalian boleh yang ini atau yang itu. Itu ya, ini adalah bentuk tipe yang pertama. Kita coba dengan contoh yang kedua. Diketahui ada fungsi f dengan g memetakan bilangan real ke bilangan real jika diberikannya gx sama dengan x kuadrat tambah 2. Lalu diketahui juga g bundaran fx-nya adalah x kuadrat min 4x tambah 6. Maka tentukan fungsi fx. Tentukan fungsi fx. Kayak tadi lagi ya. Kita mulai dari yang paling panjang. Jawab. Kita tulis g bundaran fx soal adalah x kuadrat min 4x tambah 6. G bundaran f artinya gfx sama dengan x kuadrat min 4x tambah 6. Kita lihat dulu fungsi g-nya. Apa gx di soal? Yaitu x kuadrat tambah 2. Berarti kalau gfx maknanya x di sini ganti sama tulisan fx. Berarti kita akan tulis fx kurung ya, kuadrat tambah 2 sama dengan, nah ini sama ruas kanannya tetap. Kita mau cari apa? Mau cari fx, maka ya udah plus 2-nya pindahin aja ke kanan. Plus pindah jadi min. Nah, 6 dikurangi 2 jadi 4 gitu ya. Jadi fx sama dengan x kuadrat min 4x tambah 4.
Ulangi ya, kita mau cari fx. Di sini malahan tulisannya fx pangkat 2. Hilangkan pangkat 2-nya berarti kan ya. Gimana caranya? Oh, diakarkan. Ingat, ini pangkat 2 alias pangkat genap, maka bentuk akar ruas kanannya kasih plus minus. Dan ini berlaku sama juga kalau pangkatnya bukan hanya 2 ya, 2, 4, 6, 8, pokoknya bilangan genap. Maka harus muncul plus minus akar x kuadrat min 4x tambah 4. Begitu. Selesaikah jawaban kita? Boleh, beres sampai di sini. Oke ya, jadi jawaban kita tentukan fungsi fx-nya udah selesai sampai di sini. Fx adalah plus minus akar x kuadrat min 4x tambah 4. Atau, ini kalian lihat ya, yang di dalam akar tuh bentuknya kan ada pangkat 2 tuh, x kuadrat. Itu kan bentuk persamaan kuadrat. Biasanya bisa difaktorin kan? Kita lihat ya, kayak kalau kita faktorkan x kuadrat min 4x tambah 4 sama dengan 0 itu gimana? Kan kita tulis begini ya. Ini dan ini kita tulis x kali x gitu kan. Lalu angka di sini gimana? Isinya berapa? Boleh pakai alat bantu ini. Ingat ya, ujung kali ujung. Itu angka-angka yang ada di ujung dikalikan. Di sini angkanya nggak ada berarti 1. Ini 4, 1 kali 4 gitu ya. 1 kali 4 adalah 4. Lalu di sini tulis simpen B. Apa B? Angka yang di tengah, yaitu min 4. Minnya di bawah ya, min 4. Cari angka dikaliin 4, dijumlahin jadi min 4. Ya udah, berarti pasti min 2 sama min 2 dong. Min kali min kan plus. Berarti ini kita simpan aja langsung. Di sini x min 2, di sini x min 2 gitu. X min 2 kali x min 2. Oh, berarti faktor dari x kuadrat itu kembar faktornya gitu. X min 2 kali x min 2 kan sama ya. Kalau kembar boleh dong kita tulis begini. X min 2 kurung kuadrat gitu ya. Jadi apa ya? Tulisan lain dari akar x kuadrat min 4x tambah 4 itu boleh kita tulis seperti ini. Plus minus akar x min 2 kurung kuadrat. Nah, kalau ada pangkat 2 kemudian ada akar, itu kan saling menghilangkan ya. Jadi jawaban fx ini adalah sebenarnya plus minus x min 2. Akarnya udah hilang ya, pangkatnya sudah hilang karena saling meniadakan. Artinya fx itu punya dua kemungkinan jawaban gitu kalau ada plus minus. Apa kemungkinan jawabannya? Yang pertama positif x min 2 gitu kan. Atau minnya kurung x min 2. Alias ini kaliin aja, min ke x jadi min x, lalu min ke min 2 jadi plus 2. Jadi jawaban fx-nya ada 2. Kalau di contoh 1 tadi jawaban fx-nya cuma 1, di sini jawaban fx-nya ada 2. Oke, begitu ya jawabannya. Oke, sekarang kalian lihat. Kalau misalnya di sini bukan x kuadrat min 4x tambah 4 ya. Misal ibu ganti ini jadi x kuadrat min 4x tambah misal berapa ya? 12. Gitu ya, di sini angkanya 12. Min 12. Maka ini kan jadinya min 6 plus 2. Min 6 plus 2. Itu angka yang berbeda kan? Tidak kembar seperti ini. Maka kalau kalian dapati faktornya berbeda, nggak usah dilanjutkan langkahnya. Berarti ini kita nggak usah kerjakan. Ini nggak akan ada. Jadi berakhir aja jawabannya di sini gitu. Demikian ya, mudah-mudahan kalian paham. Kalau belum, silahkan diulangi kembali. Kita masuk bentuk yang kedua atau tipe soal yang kedua. Bedanya apa? Silahkan disimak. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Ini bentuk atau tipe yang berbeda dengan yang tadi ya. Lihat soalnya, diketahui ada fungsi gx yaitu 3x min 1 dan f bundaran gx sama dengan 12x tambah 5. Tentukan fungsi fx. Gimana caranya? Mirip yang tadi sebenarnya. Kita tulis dulu f bundaran gx-nya, dia kan 12x tambah 5. Artinya f gx sama dengan 12x tambah 5. Tadi kita fokus ke fungsi yang depan ya, fx-nya. Fx ada nggak di soal? Oh, nggak ada, adanya gx. Oh, berarti kita nggak bisa fokus ke fungsi yang depan, langsung fokus ke fungsi gx. Gx adalah 3x min 1. Berarti yang tulisan fgx ini ya kita ganti aja, jadinya f 3x min 1 sama dengan 12x tambah 5 gitu. Lalu soal ini meminta apa? Soal ini meminta mencari fx. Di sini malah muncul tulisannya f 3x min 1. Ada angka 3 sama min 1, itu tidak diperlukan. Artinya kita nggak bisa pakai langkah yang tadi ya. Kalau tadi angka-angkanya itu munculnya di luar fx ini, di luar f kurung ini. Nah, sekarang ini malah munculnya di dalam kurung. Artinya kita harus memisal di sini. Kita akan misalkan 3x min 1. 3x min 1 jadi P. Pemisalan ini bebas. Kalian boleh namain apapun, ibu misalkan jadi P. Kita mau cari apa sih tadi? Fx gitu ya. Jadi di ruas kiri itu hanya boleh x aja. Ya udah, kalau gitu angka-angka selain x harus hilang. Pindah-pindah ruaskan. Kita pindahkan dulu min 1-nya, berarti 3x sama dengan P tambah 1.
Berarti kalau mau cari X, 3-nya juga harus hilang, berarti X sama dengan P tambah 1 per 3. Oke? Nah ini dibagaimanakan lagi, lihat, kita akan tulis ulang yang ini, F3X-1 sama dengan 12X tambah 5, tulis ulang. Kemudian, kan tadi 3X-1 tuh udah dimisal jadi P, berarti yang ini kita akan tulis, kita ganti. Jadi tulisannya FP. FP sama dengan, lihat ya, di ruas kanan juga X ini akan kita ganti jadi fungsi P, jadi yang merupakan P gitu ya. Jadi karena variabelnya dia meminta P, maka di ruas kanan juga harus berupa P, nggak boleh X lagi. Berarti kita ganti dengan apa? Ini. Kan X sama dengan ini, oke? Berarti ini kita akan ganti jadi 12 kali P tambah 1 per 3. Jangan lupa tambah 5. Langkah berikutnya tinggal kali-kalikan biasa aja, kalian sudah paham. Ini bisa 12 kalikan ke P, lalu 12 kali 1, nanti jangan lupa bagi 3. Atau karena 12 bagi 3 kan bisa ya, yaitu 4, maka kita sederhanakan jadi FP sama dengan 4 kali P tambah 1 tambah 5. Ini tinggal kita kalikan, 4 kali P yaitu 4P, 4 kali 1 yaitu 4, tambah 5. Jadi FP-nya adalah 4P tambah 9. Nah, tapi kan soal kita mintanya Fx, ya udah ganti aja. Jadi ini P-nya kita ganti dengan tulisan X. Jadi Fx sama dengan 4X tambah 9. Demikian. Itulah jawaban untuk soal contoh 3. Supaya lebih paham, kita coba dengan contoh yang keempat. Misal diberikan fungsi f dengan g, memetakan bilangan real ke bilangan real, diberikan f bundaran gx-nya adalah 4x tambah 6. Gx-nya adalah 2x min 5. Tentukan, ada 3 soal ya. Tentukan fx. Berarti mirip yang tadi, mirip contoh 3 tadi. Kita tulis dulu, yang pertama cari fx, yang diketahuinya f bundaran gx. Apa arti f bundaran gx? Yaitu fgx. Fgx sama dengan 4x tambah 6. F-nya kan yang ditanya, tapi gx ada di soal, yaitu 2x min 5. Maka kita ganti tulisan f ini, fgx ini dengan tulisan f 2x min 5 sama dengan 4x tambah 6. Ingat ya, di pembahasan hari ini, ruas kanan nggak dirubah dulu. Kemudian kita lanjut. Kan mau cari fx ya? Kalau di sini malah munculnya 2x min 5, berarti harus dimisal. Misalkan 2x min 5 adalah P. Kita mau cari X, berarti angka-angka selain X pindah. Pindahkan dulu min 5, jadinya 2X sama dengan P tambah 5. Berarti X sama dengan P tambah 5 per 2, gitu. Kita lanjutkan, ini ya, salin ulang. F 2X min 5 sama dengan 4X tambah 6 tadi kan. Lalu 2X min 5 apa sih? Ini, P. Berarti kita ganti, ini jadi FP sama dengan, nah ruas kanan juga harus berupa P, berarti X-nya kita ganti, 4 sama 6 enggak ya, X diganti sama P tambah 5 per 2, gitu. Langkah berikutnya, 4 bisa bagi 2, oh bisa, bagi aja dulu ya, 4 bagi 2 itu 2, jadinya FP sama dengan 2 kali P tambah 5 tambah 6, alias FP sama dengan, kaliin 2P tambah 10 tambah 6, berarti FP-nya 2P tambah 16. Fx-nya berapa? Oh, tinggal ganti aja. Berarti Fx sama dengan 2x tambah 16. Demikian. Itu yang A. Kita lanjut yang B. Cari F5. Tentukan F5. Gimana caranya? F5. Lihat ya. Yang ditanya F5. Oh, berarti masukin angka 5 ke F gitu kan. Fungsi F itu yang mana? Apakah ini? Bukan. Karena dia F bundaran G. Apakah ini? Jelas bukan. Karena dia adalah fungsi G. Berarti kan Fx. F fungsi F mah yang ini ya, yang tadi jawaban soal A ya, berarti kita akan masukin angka 5 ke sini gitu. Oke ya, F5 tadi itu Fx-nya apa? Di jawaban soal A, Fx-nya adalah 2x tambah 16, berarti kalau F5 tinggal ganti x dengan angka 5. F5 sama dengan 2 kali 5 tambah 16, yaitu 10 tambah 16 alias 26. Semudah itu ya. Oke, ngapain bikin soal semudah ini? Oke, karena begini, nanti soal kalian soalnya seperti ini, tapi yang bagian A-nya nggak ditanyakan. Langsung aja, tentukan F5. Gimana caranya? Nah, untuk pembahasan hari ini, kalian nggak bisa cari F5, kecuali harus cari Fx dulu, gitu. Jadi, walaupun di soal tidak diminta mencari Fx, tetap kalian harus cari Fx dulu untuk bisa menghitung nilai F5, gitu. Oke, kita lanjut ya. Kalau soalnya ternyata cari F3x tambah 8, ini kan artinya substitusikan 3x tambah 8 ke fungsi f gitu ya. Tetap kan, berarti kita harus tahu fungsi fx-nya apa gitu. Nah, kebetulan kita sudah cari di poin yang A tadi, berarti langsung apa fx-nya? Yaitu 3x tambah
Apa fx-nya? Yaitu 2x tambah 16. Kita mau cari f3x tambah 8, tinggal ganti x dengan tulisan 3x tambah 8. Berarti yang ruas kanan ini kita ganti jadi 2 kali 3x tambah 8, lalu tambah 16. Di sini tinggal dikotet aja. 2 kali 3x-nya 6x, 2 kali 8, 16, tambah 16. Nah, 16 tambah 16 kan 32. Udah selesai sampai di sini. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau nanti soal, nih poin A nggak ada nih, langsung tiba-tiba cari C aja gitu ya, poin B juga nggak ada. Tetap berarti kalian harus menempuh langkah cari dulu fx-nya. Demikian untuk pembahasan mencari fungsi fx atau fungsi gx. Ada 2 tipe soal, silahkan diulangi kembali videonya apabila belum dipahami. Setelah itu kalian kerjakan soal latihan ini. Ada 2 latihan ya. Latihan satunya ini, kemudian ini latihan keduanya. Ada 6 soal, silahkan dicoba. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.